Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pagi yang cerah ini saya ingin sharing ya mengenai penggunaan aplikasi WK untuk klasifikasi ya. Jadi di pagi ini kita coba untuk melihat bagaimana cara untuk mengklasifikasikan suatu data ya dengan menggunakan WK. Namun mungkin di sini ya namanya WK adalah tools atau aplikasi di mana dia juga mungkin tidak sempurna. Jadi kita akan mencoba untuk menggunakan tools yang lain ya. Jadi tidak hanya WK di sini dibantu dengan Microsoft Excel ya. Baik, kita buka dulu WK-nya. Oke. Nah, data yang ingin saya coba klasifikasikan itu adalah data yang saya download dari repository ya, yaitu data bank. Bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya. Kemudian ini adalah atribut-atributnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini jenis atributnya apa. Ya, ini adalah data di mana ini adalah open data. Jadi di sini akan ada age ya, tipenya numeric, lalu job ya, type of job, categorical, lalu marital status, education, default. Default ini adalah has credit in default. Jadi secara default punya kredit atau tidak, binary yes atau no, ada balance, isi saldo ya. Rata-rata tiap tahun ya, dalam bentuk euro, ada housing, ada pinjaman atau enggak ya, lalu ada kontak, ada selular, ada unknown, lalu ada day. Day di sini maksudnya adalah day. Nah, last contact day of the month. Jadi kontak terakhir dalam satu bulan. Ini adalah last contact day of the month. Jadi hari ke-19 itu adalah kontak hari terakhirnya. Lalu bulan kontak terakhirnya adalah bulan Oktober. Ya, kemudian ada duration last kontaknya, jadi dihubungi oleh pihak bank. Kemudian ada campaign, berapa kali dihubungi gitu ya. Kemudian ada P days, number of days that pass after the client was last contact. Jadi hari di mana setelah kontak ya. Dan ada previous itu adalah number of contact performed before this campaign and for this client. Jadi berapa kali sebelumnya pernah dikontak. Kemudian ada outcome. Outcome itu previous marketing campaign, jadi outcome-nya dari marketing campaign yang lama gitu ya, berhasil atau tidak. Kemudian yang terakhir itu adalah kelasnya, apakah dia akan melakukan deposit atau tidak gitu ya. Missing value-nya nggak ada. Jadi semua ini datanya adalah terisi dengan baik. Oke, nah sebelum itu kita kopikan dulu ya datanya karena ada hal yang tidak bisa dilakukan menggunakan WK ya. Jadi kita butuh Excel nantinya ya. Oke, kita buka dulu aplikasi WK-nya. Udah, kita buka filenya di sini. Di bagian data bank ya. Bentuknya adalah CSV. Kita ambil yang ini aja. Jadi ada dua. Data bank yang pertama itu banyak banget ya. Nah, kita coba mengambil ini aja sebagai contoh. Oke, age ya, numeric, job nominal ya, marital nominal, merit, single, divorce ya, ada 3 nilainya dan seterusnya ya. Kemudian ada Y ini tadi lupa saya. Y ini adalah term deposit ya, yes atau no. Nah gitu ya, jadi kita akan melakukan klasifikasi terhadap data ini dengan kelas adalah Y. Nah cuman di sini kelasnya imbalance ya.
Ini merupakan data imbalance di mana yang Y itu hanya 251 dan yang No adalah 4000. Nah, kita lihat di sini numbrik ya. Nominal, 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 numbrik, nominal, 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 numbrik, nominal, numbrik, 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 nominal. Oke, semuanya dinominasi oleh nilai nominal. Nah, karena tidak ada missing value, jadi kita tidak perlu melakukan apapun ya untuk preprocessingnya. Mungkin kita di sini cukup melakukan transformasi data aja. Metode yang kita pakai nanti adalah metode decision tree karena kita langsung aja eksekusi dari kelas yang tidak balance ya atau unbalanced class. Oke, sebelum itu berarti kalau ingin kita eksekusi dengan tree, artinya tree itu biasanya hanya menerima atribut yang bentuknya nominal saja, gitu ya. Nah, kita bisa aja menciptakan beberapa skenario di sini. Misalnya saya ingin coba untuk mengklasifikasikan menggunakan tree. Artinya saya tidak akan menggunakan data yang bentuknya numerik misalnya. Ya kita coba aja ya. Untuk data yang numerik seperti ini. Ya ada age, terus ada balance ya, saldo. Terus ada day. Terus ada duration gitu ya. Kemudian campaign. Ya tadi pday, previous. Kemudian udah ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya dari total 17 atribut berarti ada 17 ini termasuk kelas ya. Jadi ada 7 atribut numerik dan 7 atribut nominal, di mana salah satunya adalah kelas. Nah, ini kita coba remove. Artinya atributnya tidak kita pilih. Kemudian kita lakukan klasifikasi ya. Kita pilih menggunakan tree. Nah, di sini ya. Kita gunakan yang mana? Ini ya. Fast decision tree learner. Jadi ini decision tree biasa ya. Nah, decision tree biasa ya menggunakan information gain dan varian. Oke, dengan setting standar ya kita langsung coba membuat modelnya dengan cross validation aja gitu ya. Dengan mengacu pada kelas ya, yaitu Y. Ya, kita coba untuk membuat ininya hasilnya ya. Jadi ini adalah hasil daripada decision tree-nya. Seperti ini ya. Jadi ada 98 tree. Nah, di sini kita lihat correctly classified instance, jadi ada 88% yang berhasil diklasifikasikan dengan benar dan yang incorrect ada 11% ya. Jadi akurasinya ini adalah 88,91% dengan nilai precision dan recall seperti ini ya. Nah, memang untuk kelas no jadinya F-measure-nya tinggi ya, 0,9 hampir mendekati 1, namun untuk yang yes itu hanya 0,2. Ya, ini biasa terjadi apabila memang kelasnya itu unbalance ya, dimana unbalance-nya juga terlalu jauh ya, antara 1:8. Nah, kalau kita lihat hasil dari confusion matrixnya, ya dimana A itu adalah yes dan B itu adalah no, maka memang agak sedikit banyak juga ya yang tidak terklasifikasikan dengan baik ya, karena dia masalahnya adalah imbalance tadi ya. Walaupun biasanya disebutkan decision tree itu bisa menghandle kasus unbalance dengan sangat baik, namun apabila memang nilai unbalance-nya itu sangat tinggi gitu ya, kelasnya sangat tinggi, maka memang bisa saja terjadi hal seperti ini. Ya, nah ini adalah salah satu skenario yang kita bisa ambil untuk menganalisa data yang tadi gitu ya. Nah, sehingga
yang pertama ini kita sudah dapat nih modelnya gitu ya. Atau kita bisa dengan melakukan balancing dari suatu kelas. Nah, namun kita membutuhkan ini tadi ya, Excel ya. Nah, ini kita coba untuk skenario yang kedua. Nah, di Excel berarti kita bisa melakukan sorting ya terhadap Y dan No ini. Kita lakukan custom aja ya. Atau kita select aja. Kita filter aja ya. Di sini kita coba tampilkan yang No. Ya, yang No jumlahnya lumayan banyak ya. 4.000 data dari 4.521. Nah, kita coba untuk hilangkan gitu ya. Kita ambil random aja. Kita hilangkan sekitar agar kelasnya balance, kita hilangkan sekitar 3.500 ya. 3.500 data. Jadi dari nomor 2 ya sampai ke 3.500. Banyak ya. Oke, terlalu banyak. Gimana ya caranya biar cepat? Mungkin saya gunakan ini aja ya. Gunakan kursor biar cepat. Nah, jadi sampai ke 3.500. Nah, sekitar 3.500. 3.500 untuk yang No. Oke, sekitar segini lah ya. 3.000. Nah, segini ya. Ini saya delete. Kemudian saya pindahkan 500 ini ke atas ya. Yes. Nah, ini. Oke, sehingga kita hanya memiliki ya 500 data saja. Ya, jadi ini saya hilangkan dulu filternya. Balikin lagi 2. Sehingga kita punya 1.300 data ya. Nah, di mana ini adalah kita punya yes dan no ya. Coba kita lihat lagi. Mungkin ada kesalahan sedikit. Yang yes-nya jadi 400 ya. Oh, yang yes cuma 401, jadi masih kurang ya. Jadi yang no-nya harus dihapus lagi ya. Berarti masih ada 400. Ini saya coba untuk menghapus lagi sekitar 400 ya dari 914. Oke, kita hapus 400 saja. 400. Delete. Oke, kita tampilin semua. Ya, jadi di sini yang yes ada 401 ya, yang no ada 560. Ini kita hapus lagi ya 100. Kita hapus lagi 100.
100. Nah, 100. Kita delete. Kemudian kita delete sampai di sini ya. Nah, delete. Kita simpan. Ya, kemudian kita tampilkan lagi. Oke, sehingga tidak terlalu jauh ya. Yes dan no-nya. Yang yes 401, kemudian yang no adalah 460. Ya, walaupun masih unbalance ya, namun biasanya jarak segitu ya tidak terlalu berpengaruh ya. Sekitar 10% itu masih bisa dimaklumi. Ini kita hapus filternya, kita coba simpan ya. Nah, kita coba buka kembali ya, WK. Tapi yang kita buka adalah bank kopi ya. Filenya adalah bank kopi. Nah, kalau kita mau jadikan 4000 yang yes-nya itu agak terlalu banyak duplikasi ya. 1:8 itu biasanya memang agak susah untuk dilakukan scaling yang sama antara yes dan no. Karena yes-nya tadi no-nya 4000 ya, yes-nya hanya 500. Nah, untuk scaling ke menjadi balance itu agak susah, makanya biasanya yang satunya yang diturunin gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi agak sedikit imbang ya. Nah, kalau kita punya data yang seperti ini, yang balance, maka kita bisa menggunakan metode yang lain. Misalnya kita coba menggunakan naive Bayes ya. Nah, untuk naive Bayes, sebenarnya naive Bayes itu bisa menggunakan numerik ya dan nominal. Namun biasanya yang paling bagus itu menggunakan nominal tetap ya. Nah, kita bisa gunakan ini skenario yang kedua. Numeriknya kita remove lagi ya dari perhitungan. Oke, numeriknya kita hapus lagi dari perhitungan. Oke, lalu kita pilih klasifikasi menggunakan naive Bayes ya. Oke, seperti ini. Ya, setting standar aja kita gunakan cross validation terhadap kelas Y, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini ternyata correctly classified instance-nya adalah 566, yang incorrectly classified instance-nya adalah 295. Ya, artinya yang berhasil diklasifikasikan dengan benar hanyalah 65%. Nah, ini memang agak sedikit rendah ya dibandingkan dengan kalau kita gunakan yang tadi ya, kita gunakan decision tree. Ya, kita lihat bentuk detail akurasinya. Yang yes, F-measure-nya adalah 0,6, yang no 0,6. Nah, nilai F-measure-nya udah cukup bagus untuk dua-dua ini, walaupun hanya berkisar 0,6. Tidak terlalu jomplang seperti tadi, ya yang satunya 0,8, yang satunya 0,2 ya. Jadi, walaupun dikatakan cukup akurat yang tadi, namun dari sisi jumlah data itu banyak juga yang tidak terklasifikasikan dengan benar ya. Nah, kalau di sini yang yes ya untuk data yang A berhasil diklasifikasikan sebanyak ini ya. Lalu yang salah klasifikasi yang ini ya. Untuk yang B yang benar segini, yang salah segini. Artinya yang B itu banyak juga ya kesalahan klasifikasinya. Padahal tadi yang yes itu adalah 401 dan yang B itu adalah 460 ya. Yang no, yang no 460, yang yes itu adalah 401. Ini kalau kita jumlahin ya, ini 401. Jadi ada kesalahan dalam mengklasifikasikan A di sini. Nah,
Mengapa seperti itu? Penyebabnya itu bisa macam-macam ya, bisa karena memang dari datanya, atau bisa jadi karena memang dari informasi yang kurang, karena tadi yang numerik kita hilangkan ya, padahal bisa jadi eh, atribut yang bersifat numerik tadi bisa untuk memperjelas daripada pola ya. Nah, kalau ingin kita gunakan gimana? Ya, kita lakukan diskritisasi ya dari yang tadi. Nah, gitu ya. Kalau ingin kita gunakan, maka ini kita undo dulu. Nah, kita balikin lagi. Kemudian kita pilih filter. Kemarin kita lakukan diskritisasi ya. Oke, kita bagi menjadi 3 bin aja. Oke, tapi tidak bisa di-apply ya. Kenapa tidak bisa di-apply? Oh ya, ini diskritisasinya nggak bisa ya. Nominal, nominal, numbrik, numbrik, nominal. Oke, ini mungkin saya close dulu. Yang yang klasifikasinya udah benar sih, tapi yang diskritisasinya nggak bisa ya. Nah, ini saya tidak tahu ini kenapa gitu ya. Tapi ada kemungkinan, coba kalau kita isi dengan dengan 3 atributnya, atribut yang ke satu aja bisa nggak bisa juga. Nah, ini kadang-kadang saya juga nggak tahu ya, bingung kenapa ini tidak bisa dilakukan diskritisasi. Memang sering kejadian seperti ini ya. Nah, salah satu caranya mungkin kita bisa coba untuk save dulu ya data banknya menggunakan ARFF dulu ya. Ini kita close. Kita coba lihat ya ARFF-nya dengan menggunakan ARF viewer, apakah formatnya udah benar atau enggak, karena tadi kan kita edit dulu di CSV-nya ya. Oke, kita lihat di D data bank copy ARFF. Oke, numerik, nominal, nominal, nominal benar ya. Oh, ini karena sepertinya data yang dihapus dari CSV tadi tidak hilang sepenuhnya. Nah, kalau dilihat dari sini gitu ya. Nah, ini juga mungkin yang bisa menyebabkan tadi kenapa klasifikasinya menjadi kurang begitu baik ya. Karena memang mengolah data seperti ini memang agak-agak tricky. Nah, ada yang hilang ya. Jadi dia tetap sekian ribu data tapi ada data-data yang kosong gitu ya. Oke, ini kita close dulu. Kemudian kita lihat dulu ya. Untuk bank kopi ini kita buka dengan editor yang lain. Ya, memang banyak yang kosong gitu ya. Nah, caranya kita bisa hapus aja ya sebenarnya. Memang agak sedikit tricky karena untuk penanganan balance dan imbalance class itu WK nggak ada gitu ya. Nah, ini kita hapus. Kemudian ini kita hapus. Lalu ini kita hapus lagi gitu ya. Nah, ini banyak nih yang dihapus ya. Nah, datanya dia kosong. Oke, cukup banyak ya yang dihapus ternyata.
Sabar menanti ya, karena ini sesuatu. Ya, karena banyak ini kita simpan dulu. Kita gunakan cara yang lain lagi. Ini kita coba buka dengan Excel dulu. Nah, gini ya. Nah, banyak yang kosong ternyata. Lalu kita simpan dulu ya. Kayaknya tadi menghapusnya tidak terlalu bagus. Oke, nanti ini akan saya rapikan dulu ya. Jadi baik, semua data sudah bersih ya. Yang tadi masih ada koma itu udah hilang. Nah, sebenarnya untuk menghilangkannya daripada kita capek lagi satu-satu tadi ya menghilangkan data itu, kita bisa gunakan Excel. Jadi memang mau tidak mau kita membutuhkan Excel di sini gitu ya. Nah, jadi kita membuka Excel. Nah, caranya adalah kita tinggal find and select aja. Kemudian kita pergi ke go to spesial maksudnya ke blank. Ya. Nah, karena tidak ada blank maka dia tidak ditemukan ya. Kalau ada blank nanti kita contohkan seperti ini misalnya. Ini tadi sudah saya olah ya, cuman saya lupa untuk merekam tadi. Nah, ini saya pindahkan ke bawah ya. Nah, jadi di sini kalau saya lakukan find and select ya, go to special blank. Nah, maka semua yang blank itu nanti akan di select sama Excel-nya. Nah, di sini kemudian kita tinggal delete, lalu kita lakukan delete sheet rows. Ya, maka itu akan ke delete dan semua file akan menyatu gitu ya. Nah, sampai sini kita simpan. Oke, jadi seperti itu caranya ya. Jadi mau nggak mau memang Excel itu tetap harus dilibatkan walaupun kita menggunakan tools WK karena memang ada limitasi daripada software open source ya. Tapi kalau memang teman-teman ingin menggunakan WK yang teman-teman nanti akan bikin custom ya silakan aja. Jadi nanti dijadikan include di library-nya yang bisa teman-teman buat dalam bahasa pemrograman Java. Oke, jadi ini udah ya. Kita simpan. Nah, kita buka lagi WK-nya. Di sini kita coba buka file WK-nya, kita coba lagi. Mudah-mudahan bisa ya. Saya belum pernah nyoba juga. Udah lupa soalnya. WK databank. Nah, kita buka tadi yang CSV ya. Nah, ini. Oke. Ya, jumlah datanya sudah seperti tadi ya, 861 ya dengan kelasnya satunya 401, satunya yang yes 401, yang no 460. Oke, coba kita lakukan diskritisasi. Apakah sudah bisa? Oke, udah bisa ya. Ini udah tidak tidak hilang lagi ya diskritisasinya. Kita tinggal pilih ya diskritisasi, kita setting, kita bagi menjadi 3 saja ya, 3 bin ya. Kemudian kita apply dari first sampai dengan last. Nah, seperti itu. Jadi kita memiliki semua atribut yang nominal yang dia akan bagi berdasarkan data yang ada. Nah, dari situ kita lakukan klasifikasi lagi. Karena udah balance, kita coba pakai naive Bayes ya. Bayes. Dengan settingan standar. Setelah digunakan cross validation lagi, kita coba klasifikasiin. Nah, di sini udah cukup baik ya, akurasinya udah meningkat. Yang terkoreksi dengan benar ya itu ada 76% dan yang gagal itu 23%. Dari F measure-nya juga udah naik ya, dari 0,6 tadi sekarang 0,7. Ya, jadi ada penambahan atribut di mana atribut itu ternyata cukup berpengaruh ya untuk dilakukannya suatu proses klasifikasi.
Nah, di sini klasifikasi yang benar itu yang untuk A, yang yes itu ada 260. Yang salah itu 121. Jadi 121-nya A ini terklasifikasi ke B. Kemudian untuk yang no itu ada 377. Yang salah terklasifikasi dari yang no itu ada 63. Nah, jadi ini sudah cukup baik ya. Jadi dengan menambah atribut, dengan menyesuaikan atribut dengan metode yang dipilih itu kita bisa meningkatkan akurasi daripada ini ya, daripada klasifikasinya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah modelnya. Jadi kalau kita ingin lihat hasilnya tinggal klik kanan aja. Ya, kita bisa tampilkan hasilnya. Nah, seperti ini ya. Atau modelnya kita simpan. Nah, ini kita modelnya kita simpan ya. Kita save model. Kita simpan modelnya ke data bank tadi ya. Model data bank naive Bayes. Baik, seperti itu ya. Nah, setelah itu kalau kita memang ingin menggunakan model ini gitu ya, kita bisa aja gitu ya. Model ini kita gunakan lagi, lalu kita ingin mencoba untuk memprediksi ya dari data yang baru menggunakan model yang ini ya. Jadi caranya seperti ini. Untuk memprediksi suatu data dengan model yang sudah diklasifikasikan ini, tadi kita udah simpan ya di sini modelnya. Nah, namun sebelum kita close, kita buat dulu gitu ya data yang nantinya akan diprediksi. Nah, cara membuat data yang akan diprediksi itu kita kembali lagi ke preproses ya. Ini kan datanya masih CSV. Kita simpan dulu ya agar datanya memiliki format. Di sini kita ganti dengan bank prediksi ya. Nah, sehingga ini ya bank prediksi. Lalu kita coba untuk ini boleh di close boleh enggak ya. Kalau tidak di close pun kita coba buka dulu ya bank prediksi ini menggunakan notepad ya. Kita buka dulu notepad. Jadi kalau untuk memprediksi biasanya harus punya format dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah atributnya. Kemudian ini adalah semua datanya. Kita coba untuk memprediksi satu aja ya yang ini ya. Ini berarti saya cut dulu, yang lainnya saya hapus. Nah, seperti ini. Ini saya kopikan kembali. Nah, yang akan diprediksi adalah data yang ini. Jadi data yang ini artinya adalah balance-nya seperti ini ya. Posing, loan dan lain-lainnya seperti ini ya. Jadi ini daripada yang atribut yang tadi ya. Dari semua atribut yang ada tadi yang kita lakukan apa modifikasi itu jadinya seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah bentuk datanya dan ini adalah kelasnya. Ya, kelasnya adalah yes atau no gitu ya. Dari sekumpulan atribut yang ada di sini. Nah, gitu ya. Nah, di sini cara untuk memprediksinya adalah kita ganti kelasnya dengan tanda tanya. Ya, kemudian kita save, lalu kita lakukan prediksi. Nah, seperti itu. Jadi masih di yang tadi ya, masih di yang tadi di sini kita buka lagi di bagian klasifikasi. Kita ganti menjadi supply test set. Nah, kita masukkanlah yang tadi itu menjadi test set ya, bank prediksi RFF. Seperti ini, kita buka. Nggak bisa dibaca, coba lagi.
Oh, mungkin ini kita close dulu ya. Kita close dulu. Kita coba buka kembali ya di Explorer. Nah, ini kita buka data yang tadi. Yang tadi itu berarti CSV ya. Ini data sembarang aja sih ya. Nah, di bagian klasifikasi tadi kita pilih naive bias. Kemudian di sini kita klik kanan ya. Kita load model yang tadi kita udah simpan. Nah, yang ini ya. Dan di sini kita centang dulu outputnya. Nah, ini kita pilih plain text. Nah, kita coba buka. Data bank RFF tadi yang prediksi ya. Oke, tidak bisa dibuka. Kita coba lihat lagi ya. Kita coba cek. Oke, nampaknya tidak ada yang salah ya. Coba kita cek dari viewernya ya. Kita coba buka. Sepertinya memang error. Coba kita ulangi lagi aja ya. Tadi filenya yang ini. Sebelumnya kita lakukan diskritisasi ya. 3. Kita apply. Ini kita simpan. Menjadi bank prediksi 1 ya. Oke, seperti ini. Kita buka pakai notepad lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, kayaknya memang tadi ada error ya. Karena sepertinya tadi jumlah atributnya tidak 17. Nah, ini mungkin mudah-mudahan berhasil. Ini saya cut dulu di sini ya. Nah, ini saya hapus, kemudian saya paste di sini. Nah, ini atributnya ada 17, kayaknya jumlah atribut yang tercatat tadi ada tidak sama dengan jumlah datanya ya. Nah, ini kita asumsikan menggunakan data yang ini aja. Tapi yang lainnya itu bisa kita ganti sesuai dengan keterangan yang ada di kurung kurawal ini ya. Karena ini adalah bentuk diskritisasi tadi. Nah, ini juga kalau mau diganti silakan. Tidak mau diganti manajemen bisa diganti service, technician, and employee, retire, self-employed, dan seterusnya. Nah, kita asumsikan saja kita menggunakan ini saja ya. Nah, ini kita save. Kita coba untuk mensuplai tes datanya menggunakan prediksi 1. Oke, bisa. Kelasnya nom-y ya, kita close. Tadi udah kita setting ya, tampilannya adalah plain text. Nah, di sini caranya adalah tadi ini kan modelnya udah ada. Ya, baik model yang kita lakukan satu kali tadi atau yang kita lakukan kita load ya. Jadi di sini tinggal diklik kanan aja, kita lakukan re-evaluated model on current test set. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi data yang tadi itu diprediksi yes, gitu ya. Nah, apabila kita ingin memprediksi lebih dari satu data, maka tinggal diolah aja yang tadi seperti apa. Jadi di data prediksi yang kita masukkan ke supply testnya, kita isi lebih dari satu. Kira-kira seperti itu, gitu ya. Oke, itu saja mungkin klasifikasi ya yang bisa saya sharing ke teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.